Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, materi hari ini kita akan mempelajari mengenai apa? Benar, jenis-jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Setelah menonton video ini, saya berharap teman-teman semua akan mampu mengembangkan paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan yang sesuai. Nah, berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan, terdapat beberapa jenis paragraf yang umum digunakan dalam penulisan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama ada paragraf deskripsi, paragraf narasi yang kedua, dan yang ketiga paragraf eksposisi, keempat paragraf persuasi, dan yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Lanjut, kita langsung ke paragraf yang pertama, yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, peristiwa, atau situasi secara detail. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Gaya penulisan dalam paragraf deskripsi cenderung menggunakan kalimat-kalimat yang kaya akan detail dengan gambaran yang jelas. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek yang ingin disampaikan penulis. Melalui pengesanan ini, pembaca seolah-olah berada di suatu tempat dan dapat melihat, mendengar, meraba, mencium, atau merasakan apa yang tertulis dalam paragraf tersebut. Berikut adalah contoh paragraf deskripsi. Teman-teman bisa melihat di slide ini. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu paragraf narasi. Narasi merupakan gaya mengungkapkan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik fiksi maupun non-fiksi, berdasarkan urutan waktunya. Gaya penulisan dalam paragraf narasi menggunakan alur cerita yang jelas, merupakan dari pengenalan, konflik, sampai pada penyelesaian atau pelajaran yang didapat dari cerita tersebut. Ciri utama paragraf narasi adalah adanya peristiwa atau kejadian yang dirangkai dalam urutan waktu. Di dalam peristiwa itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Kesatuan antara kejadian, tokoh, dan konflik dalam sebuah narasi kemudian disebut sebagai plot atau alur. Berikut adalah contoh paragraf narasi. Teman-teman bisa melihatnya di slide ini. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bertujuan untuk menyajikan fakta, argumen, atau informasi secara sistematis dan objektif. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Gaya penulisan dalam paragraf eksposisi cenderung lebih formal dan menggunakan argumen yang didukung oleh bukti atau data. Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi adalah berusaha menjelaskan sesuatu dengan gaya tulisan bersifat informatif. Dalam paragraf eksposisi, fakta dipakai sebagai alat kontribusi mengkonkretkan informasi. Berikut adalah contoh paragraf eksposisi. Teman-teman bisa melihatnya di slide ini. Baik, kita lanjut ya. Itu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk mengajak pembaca untuk memahami dan menerima pandangan atau pendapat penulis. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Gaya penulisan dalam paragraf persuasi menggunakan argumen yang kuat dan teknik persuasi seperti retorika atau logika. Contoh paragraf persuasi yang sering kita temukan adalah propaganda yang dilakukan oleh lembaga iklan, badan,
atau organisasi, serta iklan yang disampaikan dalam berbagai media untuk menarik perhatian konsumen dan mempromosikan suatu produk. Berikut adalah contoh paragraf persuasi. Teman-teman bisa melihatnya di slide ini. Oke, kita lanjut ke paragraf yang terakhir, yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi serangkaian argumen atau pendapat yang didukung oleh bukti atau alasan logis. Paragraf argumentasi memuat pembuktian akan kebenaran pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Tujuan utama dari paragraf argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pandangan atau pendapat tertentu yang diungkapkan oleh penulis. Paragraf ini seringkali merupakan bagian dari tulisan yang lebih besar, seperti esai, artikel, atau pidato, dan digunakan untuk mendukung atau mempertahankan posisi penulis terhadap suatu isu atau topik tertentu. Dalam paragraf argumentasi, penulis biasanya memperkenalkan argumen utama atau pendapatnya, yang kemudian diikuti dengan penjelasan atau bukti yang mendukung pendapat tersebut. Dalam paragraf argumentasi, suatu gagasan pokok dijelaskan dengan kalimat pengembang yang berupa alasan. Dasar tulisan argumentasi adalah berpikir kritis dan logis, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti yang digunakan bisa berupa fakta, data statistik, kutipan dari sumber terpercaya, atau analisis logis. Fakta-fakta tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain bahan bacaan, buku majalah, surat kabar atau internet, wawancara atau angket, penelitian atau pengamatan langsung melalui observasi. Selain itu, paragraf ini harus dijauhkan dari emosi dan unsur subjektif. Selain itu, penulisan juga dapat menggunakan teknik-teknik retorika seperti penggunaan logika induktif atau deduktif, analogi, atau pertanyaan retoris untuk memperkuat argumennya. Berikut adalah contoh paragraf argumentasi. Teman-teman bisa melihatnya di slide ini. Oke, rangkuman hari ini yaitu jenis-jenis paragraf dalam penulisan meliputi deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Paragraf deskripsi menggambarkan detail objek, narasi menceritakan kejadian, eksposisi menyajikan informasi yang objektif, persuasi mengajak pembaca menerima pandangan penulis, dan argumentasi menyajikan argumen dengan bukti. Setiap jenis memiliki tujuan dan gaya penulisan yang khusus. Untuk refleksi hari ini, karena kita sudah membahas mengenai jenis-jenis paragraf berdasarkan gaya dan ekspresi, sekarang coba kamu berlatih menulis paragraf dalam 3 gaya ekspresi yang berbeda. Cukup untuk materi hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi.